Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, calon taruni Politeknik Imigrasi Angkatan 23. Nama Fitria Hidayanti, NRT 2020.2029.2.01, Prodi Hukum Keimigrasian kelas B, nomor urut 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai insan imigrasi. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila merupakan suatu pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita bangsa. Nah, untuk cita-cita bangsa Indonesia sendiri, itu telah tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian, untuk dapat mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila harus diketahui, dipahami, dan diimplementasikan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara, ideologi, pandangan, dan falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya merupakan nilai luhur yang digali dari budaya Indonesia sendiri dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh perjalanan waktu. Mengetahui, memahami, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila merupakan tugas dari seluruh rakyat Indonesia, tidak memandang suku, ras, agama, dan golongan, serta tidak memandang profesi dari setiap individu itu sendiri, termasuk insan imigrasi, yaitu setiap individu yang mengabdi pada negara dengan wadah dan naungan Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oke, baik, kita masuk kepada implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari sebagai insan imigrasi. Yang pertama yaitu pengimplementasian sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai insan imigrasi sekaligus rakyat Indonesia, kita harus memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yaitu kita sebagai rakyat Indonesia sekaligus insan imigrasi, kita harus memiliki agama atau keyakinan. Jika kita beragama atau jika kita memiliki keyakinan terhadap Tuhan, tentu kita, dalam diri kita akan timbul rasa tenggang rasa terhadap perbedaan beragama yang ada di Indonesia tentunya. Salah satu contoh sikap tenggang rasa terhadap perbedaan agama ialah kita akan mempermudah orang lain atau mempermudah umat beragama lain dalam menjalankan ibadahnya. Sebagai insan imigrasi, kita tentu harus mempermudah umat beragama lain dalam menjalankan ibadahnya atau menjalankan ritual kepercayaannya. Saya ambil contoh salah satunya yaitu ibadah yang ada di agama Islam, yaitu ibadah haji. Nah, perjalanan ibadah haji ini bukan hanya sekedar ibadah yang bisa dilakukan di negara kita, tetapi kita harus melakukan migrasi sementara ke negara lain, yaitu negara Arab, atau kita ke kota Mesir. Nah, sebagai insan imigrasi, kita harus mempermudah jalannya migrasi dari rakyat Indonesia tersebut yang ingin melakukan ibadah haji. Oke, sebagai contoh, kegiatan yang saya ambil di sini yaitu adalah kegiatan yang dilakukan oleh kantor imigrasi Banda Aceh yang langsung turun ke daerah demi mempermudah pembuatan paspor untuk warga yang ingin membuat paspor haji. Nah, warga yang ingin membuat paspor haji tidak perlu lagi untuk datang ke Banda Aceh hanya untuk membuat paspor haji. Nah, berikut ini adalah beritanya. Selain itu, ada kantor imigrasi di seluruh Indonesia, bahkan UPT-UPT lain telah disediakan tempat ibadah bagi agama muslim, seperti musola, masjid, atau yang lain. Hal ini membuktikan bahwa insan imigrasi sebagai manusia menghargai dan tidak mempersulit orang lain dalam beribadah atau dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa insan imigrasi telah menerapkan implementasi nilai-nilai Pancasila, yaitu khususnya sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke implementasi nilai Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai insan imigrasi yang berhadapan langsung dengan manusia atau masyarakat luas, tentu nilai Pancasila sila kedua ini sangat penting untuk diterapkan karena berhubungan langsung dengan manusia. Saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya pada bidang imigrasi telah memberikan pelayanan publik yang berbasis HAM sebagai perwujudan nilai pasti yang merupakan jargon dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Kemudian dari jurnal ini dapat kita lihat bahwa telah adanya aksesibilitas dan fasilitas untuk kantor imigrasi yang terdiri dari maklumat pelayanan, ruang atau loket kotak pengaduan, nomor telepon pengaduan, kemudian ada toilet khusus penyandang disabilitas, lantai pemandu atau guiding block, kemudian informasi pelayanan publik, ruang laktasi atau menyusui, ruang bermain anak, rambu-rambu kelompok rentan, alat bantu kelompok rentan, jalan landai, loket atau layanan khusus bagi lanjut usia, anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Kemudian adanya juga tempat ibadah dan adanya juga pusat informasi. Selain kantor imigrasi, penerapan atau penghargaan dari hak asasi manusia ini juga dilakukan seperti di tempat-tempat bandara, pelabuhan, dan lain-lain untuk pemberian fasilitas-fasilitas umum yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa insan imigrasi telah menerapkan atau telah mengimplementasikan nilai sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita masuk ke pengimplementasian sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Insan imigrasi merupakan abdi negara yang mana harus menjunjung tinggi nilai persatuan. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai insan imigrasi menerima, bahkan membuka penerimaan calon taruna atau taruni Politeknik Imigrasi dari seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali mulai dari Provinsi Aceh hingga Pulau Papua. Asalkan pelamar atau calon taruna-taruni yang akan mendaftar ini sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ada. Hal ini membuktikan bahwa insan imigrasi menjunjung tinggi nilai persatuan dan tidak memandang suku, ras, agama, dan budaya, serta golongan, dan semuanya bersatu saling bahu-membahu untuk menciptakan pelayanan imigrasi yang lebih baik. Baik, kita masuk ke penerapan atau pengimplementasian sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, insan imigrasi di lapangan itu bekerja secara berkelompok atau secara organisasi. Nah, organisasi atau kelompok ini akan memberikan peluang bagi anggotanya atau bagi sesama insan imigrasinya itu muncul beberapa perbedaan pendapat untuk menentukan arah organisasinya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini atau menyelesaikan perbedaan pendapat ini, maka perlu dilakukannya musyawarah untuk mencapai mufakat, atau perlu dilakukannya koordinasi dari pimpinan untuk berjalannya organisasi itu dengan baik. Nah, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pimpinan insan imigrasi melakukan musyawarah dengan anggotanya, yaitu insan imigrasi yang berada di bawahnya. Sebagai contoh yang saya ambil yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran unit pelaksana teknis atau UPT yang berada di seluruh Indonesia. Nah, Direktorat Jenderal Imigrasi di sini memberikan arahan khusus bagi UPT-UPT untuk melakukan pembiasaan baru atau kehidupan masa kenormalan baru ini di masa pandemi ini. Nah, sebagaimana dijelaskan pada berita tersebut di sini. Kemudian kita masuk ke pengimplementasian sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana mestinya suatu lembaga negara bertindak, yaitu dengan mengoptimalkan pelayanan publik dengan baik kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang, suku, ras, agama, dan golongannya. Asalkan masyarakat juga menaati peraturan dan hukum yang telah ada. Namun, jika masyarakat melanggar dan tidak menaati peraturan yang ada, maka masyarakat tersebut akan ditindak secara hukum dan akan diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Insan imigrasi berhak melakukan hal tersebut karena segala sesuatunya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Nah, di sini dijelaskan tentang bagaimana seharusnya pelayanan publik yang harus dilakukan oleh insan imigrasi. Kemudian peraturan imigrasi bagi para pelaku imigrasi seperti imigran atau masyarakat yang ingin melakukan migrasi dan juga sanksi-sanksi yang akan diperoleh jika masyarakat melanggar peraturan yang ada di dalamnya. Nah, ketentuan pidana ini juga diatur dalam bab 11 di dalam Undang-Undang Nomor 6 ini. Nah, dapat dilihat di sini. Adanya peraturan ini itu menunjukkan bahwa insan imigrasi telah menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai keadilan karena kita memberikan apa yang mereka beri kepada kita. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih.